Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, di mana kita akan membahas tentang penetapan harga dalam ekonomi Islam, harga equilibrium atau harga keseimbangan, dan pengawasan pasar. Penetapan harga dalam ekonomi Islam. Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Namun yang jadi pertanyaan, sejauh mana kewajiban bagi para pelaku pasar dalam menentukan aturan tersebut? Untuk itulah diperlukan adanya peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi pasar. Dalam perkembangannya, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga. Kendati pun hal ini masih dalam polemik, tetapi sangat tergantung pada kondisi dan situasi pasar yang berkembang saat itu. Dalam hal ini ada sebagian ulama fikih yang tidak memperbolehkan adanya intervensi harga, dan ada juga yang sebaliknya. 1. Larangan intervensi harga. Ada sebagian ulama fikih yang melarang adanya intervensi harga, dan menurut kedua ulama yang melarang itu, pelarangan atas intervensi harga berdasarkan atas hadis Rasulullah. Suatu kali masyarakat datang kepada Rasulullah untuk meminta Rasulullah menurunkan harga-harga di pasar yang mengalami kenaikan. Akan tetapi Rasulullah menolak untuk melakukan penurunan harga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Dalam sebuah hadis lain diceritakan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah seraya minta untuk menurunkan harga. Namun Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk berdoa kepada Allah. Kemudian datang lelaki lain dengan maksud yang sama. Rasulullah bersabda, Allah lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga. Selain itu, ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, di mana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini. Dengan demikian, selain bertentangan dengan hadis Rasulullah yang melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini, masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu. Kedua, pembolehan dan kewajiban melakukan intervensi. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis, bukan terhadap konteks hadis. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan daruri, wajib. Apabila Nabi menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Rasulullah memakai kalimat sigot, jangan atau tidak diperbolehkan. Ada kemungkinan pelarangan Rasulullah SAW atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya, atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar. Harga terbentuk berdasarkan atas kekuatan supply dan demand. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezoliman bagi pihak tertentu. Penolakan Rasulullah atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, atau kemungkinan akan timbul sebuah kezaliman bagi para pedagang. Ibnu Taimiyah menjelaskan penduduk Madinah pada saat tersebut belum membutuhkan adanya intervensi. Ada kalanya kenaikan harga yang ada disebabkan
oleh faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi. Namun sebenarnya pendapat Ibnu Taimiyah malah menjabarkan hadis Rasulullah bahwa seharusnya harga terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Ayat yang menjelaskan tentang konsep kerelaan dan keridhaan bertransaksi tidak berarti menafikan adanya intervensi, melainkan intervensi bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah terjadinya kezaliman. Di samping itu, ada beberapa kondisi yang mendorong adanya intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Tiga, pelanggaran istikar atau penimbunan. Istikar adalah menahan sebuah komoditas dari penjualan dan peredaran pasar dengan tujuan tertentu. Ibnu Taimiyah menjelaskan penimbunan adalah tindakan menahan sebuah komoditas yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan harga. Praktek ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan inflasi dan kemudaratan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi, seperti pengangguran, kemudaratan bagi yang mempunyai income terbatas. Selain itu akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, seperti pencurian, tindak kriminal, dan sebagainya. Dalam hal ini, penimbunan baru akan dilarang jika menemui kendala sebagai berikut. Komoditas yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok yang berdampak pada inflasi dan kemudaratan. B. Adanya interval waktu untuk menunggu kenaikan yang diikuti dengan kebutuhan masyarakat akan komoditas tersebut. C. Komoditas yang tertahan merupakan barang yang sedang diperlukan masyarakat. Kewajiban intervensi harga dengan saddu ad-dhara'i. Saddu ad-dhara'i merupakan sebuah dalil yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui suatu hukum. Juga sekaligus dapat dijadikan sebagai hukum suatu perkara yang dapat mendatangkan kerusakan, sehingga perkara itu berkembang menjadi suatu yang diharamkan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, penetapan harga sebuah komoditas berdasarkan atas ajas kebebasan, dalam artian harga yang ada ditetapkan berdasarkan atas kekuatan supply dan demand. Namun, sebagian ulama fikih berpendapat, negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. 5. Konsep maslahah. Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Maslahah merupakan faktor yang paling krusial dalam penetapan sah tidaknya intervensi harga. Seperti yang telah diketahui, intervensi harga oleh pemerintah dalam kerangka mewujudkan maslahah bagi kehidupan masyarakat. Ketika pemerintah memandang hal tersebut sebagai suatu kemaslahatan, maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan adanya tas'ir, seperti dalam waktu perang, musim paceklik, dan lain sebagainya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Harga equilibrium, harga keseimbangan. Equilibrium price atau harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya beli konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli. Apabila harga yang terbentuk tidak dapat menutup biaya produksi atau persentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi produsen. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat, apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat persentase keuntungan tertentu, hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia. Pengawasan pasar. Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktik ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Praktek pengawasan pasar telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam pembenahan terhadap berbagai tindak penyimpangan dalam pasar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW terhadap tindak kecurangan dan memanipulasi pasar dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan mendirikan suatu lembaga, yaitu Al-Hisbah. Lembaga ini menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksana hariannya, yaitu memiliki unsur keimanan yang kuat, memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif, dan terakhir memiliki kemampuan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian sekira pembahasan kita tentang pasar dalam ekonomi Islam yang merupakan materi pertemuan ke-9 pada mata kuliah pengantar ekonomika. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.